Ya, umat muslim yang ada di Kabupaten Jembrana, kemudian di Kabupaten Buleleng, termasuk juga di Kabupaten Blungkung dan Badung, biasanya didominasi oleh umat muslim yang berasal atau keturunan dari Jawa, kemudian dari Bugis Makassar, termasuk juga dari Madura. Namun umat muslim yang ada di Kabupaten Karangasem didominasi justru dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan mereka datang pada abad ke-16. Salah satunya adalah di Dusun Kecicang yang ada di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Memasuki Dusun Kecicang Islam yang berada di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini, suasana Bali masih kental terasa. Walau bangunan di dusun ini tidak berarsitektur Bali seperti pada umumnya, warga dusun berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah Bali. Sehingga tidak terlihat kalau warga di dusun ini adalah keturunan Sasak, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun suasana yang sangat berbeda terlihat saat ribuan warga dusun ini berbondong-bondong menuju Masjid Jami Baitur Rahim yang berada di tengah perkampungan. Umat yang akan melaksanakan sholat Jumat datang mengenakan sarung dan peci penutup kepala serta membawa sejadah. Suasana seperti ini mulai terasa bahwa kampung dengan sekitar 1.300 kepala keluarga ini adalah kampung umat Islam. Sebuah masjid kokoh berlantai 3 yang berada di dalam dusun menggambarkan bahwa dusun ini adalah dusun dengan mayoritas umat Islam. Di dalam masjid peninggalan Haji Abdul Rahman tidak hanya ada Al-Quran kuno, namun juga beduk serta mimbar yang berusia ratusan tahun. Mimbar dengan ukiran yang diberi cat prada emas ini selalu dirawat, sehingga peninggalan Haji Abdul Rahman asal Lombok tersebut tetap dapat dilihat keturunannya. Setiap waktu sholat Jumat, masjid ini selalu dipenuhi warga. Kondisi akan bertambah ramai saat salat Idul Fitri yang juga digelar di masjid ini. Ada yang berbeda dengan kampung muslim lain yang ada di Bali, seperti di Kampung Muslim Dusun Sarenjawa di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, ataupun di Desa Pegayaman di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Di Sarenjawa dan Pegayaman, nama warga muslim menggunakan nama layaknya warga asli Bali, seperti Wayan, Made, Nyoman, ataupun Ketut. Di Dusun Kecicang Islam, tak ada nama warga menggunakan tambahan nama Bali, kecuali warga asli Bali yang menikah dengan warga Dusun Kecicang Islam. Menurut sejarah, konon umat Islam Kampung Kecicang Islam adalah keturunan Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kala itu Puri Agung Karangasem saat Raja Anglurah Ketut Karangasem berkuasa berhasil mengalahkan kerajaan Saleparang di Lombok sekitar tahun 1691 Masehi. Pasca kemenangan itu, Raja Puri Agung Karangasem membawa sejumlah prajurit kerajaan Saleparang ke Bali. Bukan tawanan perang, melainkan pada saat dulu ketika perang Bali Lombok, kekalahan Lombok, maka beberapa prajurit dari Lombok yang sakti dibawa ke Bali oleh raja sebagai prajurit untuk membantu para kerajaan di Karangasem. Masih ada hubungan dalam hubungan sosialnya masih ada. Seperti contohnya ada acara-acara di Puri, kita di sini juga dapat undangan untuk menghadiri acara di Puri. Begitu juga Puri, kalau kita undang pada saat ada acara-acara keagamaan di Kecicang juga beliau datang. Kehidupan warga Kecicang Islam khususnya di Bungaya Kangin ini tetap dalam keadaan harmonis, baik dan aman. Karena juga kita pernah dulu mendapatkan satu gelar itu kerukunan umat beragama, mendapatkan predikat lah bahwa kerukunan beragama di khususnya adalah Bungaya Kangin dan umumnya Bali itu kita termasuk bagus. Haji Abdul Rahman atau dikenal dengan Balok Sakti adalah salah satu prajurit asal Lombok yang dibawa Raja Puri Karangasem pada akhir abad ke-16. Makam Balok Sakti di Dusun Tohpati sering didatangi keturunannya yang kini berada di Dusun Kecicang Islam saat tradisi saparan. Konon menurut tetua adat Desa Kecicang Islam, sebelumnya
umat muslim yang diajak menuju ke Bali tinggalnya adalah di Dusun Tohpati yang ada di Kecamatan Bebandem. Salah satu peninggalannya kalau kita lihat di dusun ini adalah adanya makam dari Haji Abdurrahman yang dikenal dengan Balok Sakti yang dari Lombok yang dimakamkan di tempat ini. Dan biasanya umat muslim ketika saparan akan datang ke sini untuk mendoakan leluhur mereka. Uniknya di sini adalah kuburan dari Kiai Haji Abdurrahman ini berada satu areal dengan kuburan ataupun setra umat Hindu. Di mana kalau di setra ini biasanya kalau umat Hindu meninggal di Aben dan menjadi satu areal di tempat ini. Pagi Pak. Di Dusun Kecicang Islam ini, tradisi saparan biasanya digelar pasca Idul Fitri. Tradisi ini untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Ada juga tradisi ruwahan yang bermakna sama dengan saparan, namun dilakukan beberapa hari menjelang bulan puasa. Saat ruwahan, warga Dusun Kecicang Islam akan membawa hidangan nasi dengan sejumlah lauk pauk dalam sebuah nampan besar. Di dalam nampan juga diselipkan nama-nama keluarga yang telah meninggal dan minta didoakan. Ruwahan biasanya digelar di musala terdekat. Di dusun ini ada 4 musala yang masing-masing berada di Templek Kajak Kangin, Kajak Kau, Kelot Kangin, dan Templek Kelot Kau. Tradisi ruwahan ini dilakukan secara bersamaan di keempat templek saat maghrib. Selain tradisi ruwahan dan saparan, berbagai kegiatan dan tradisi biasanya digelar jelang dan saat Maulid Nabi. Seperti tradisi kurisan atau potong rambut bayi berusia di bawah 2 tahun. Tradisi arak-arakan Maulid Nabi, hingga tradisi magebuk. Tradisi magebuk ini mirip dengan tradisi gebuk ende yang dilakukan masyarakat Seraya Karangasem saat memohon hujan. Yang selalu ada dalam setiap usai menggelar tradisi adalah acara makan bersama dalam satu nampan besar. Tradisi makan bersama ini dikenal dengan megibung. Megibung menjadi ciri khas masyarakat Karangasem, Bali. Sementara kesenian yang bertahan dan menjadi ciri khas Dusun Kecicang Islam adalah seni rudat. Kesenian rudat adalah akulturasi antara budaya Islam Lombok dengan budaya Timur Tengah. Seni ini menampilkan gerakan tari seperti baris berbaris dengan diiringi lantunan syair Islam dan sholawat yang menyampaikan pesan moral. Di antaranya pesan agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi. Selain digelar saat perayaan Maulid Nabi, seni rudat yang dimainkan puluhan penari ini juga sering diminta tampil pada acara yang digelar di Puri Karangasem, baik saat pernikahan keluarga Raja Puri Karangasem ataupun upacara umat Hindu yang digelar di Puri tersebut. Gerakan silat sebagai dasar seni rudat merupakan simbol pertahanan ataupun bela diri, baik secara kekuatan fisik maupun ketahanan budaya di tengah budaya mayoritas Hindu. Rudat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni raudatun, yang berarti taman atau sebuah keindahan. Kehidupan sehari-hari warga Dusun Kecicang Islam adalah sebagai petani dan pedagang. Hampir tidak pernah terjadi konflik antara warga Kecicang Islam dengan warga dusun sekitar yang beragama Hindu. Selain Kecicang Islam, masih ada 3 dusun lagi yang berada di bawah naungan Desa Bungaya Kangin, yakni Dusun atau Banjar Kecicang Bali, Dusun Triwangsa, serta Dusun Subagan. Bahkan saat ini perbekal atau kepala desa Bungaya Kangin adalah seorang muslim dari Dusun Kecicang Islam. Untuk komunikasi, interaksi kami ya sangat baik. Jadi terlebih ketika ada upacara-upacara keagamaan. Seperti di Muslim ketika ada Maulid, ketika ada Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah teman-teman yang non-Muslim itu selalu juga membantu dalam hal keamanan. Contoh pecalang untuk menjaga keamanan yang berada di sekitar kampung. Dan juga tradisi kami itu ngejot. Jadi ketika kami melakukan perayaan, kami juga memberikan mungkin seperti makanan, hidangan lain juga kepada teman-teman non-muslim seperti itu. Juga sebaliknya dari non-muslim ketika ada acara upacara-upacara keagamaan seperti Hari Raya Nyepi, kami juga merasakan teman-teman di Kecicang Islam ini juga melakukan pengamanan
terutama yang berada di jalan, supaya warga kami tidak ada yang keluar agar bisa menjaga toleransi. Toleransi juga terwujud ketika Hari Raya Nyepi yang bertepatan saat sholat Jumat. Suara azan pun dipelankan dengan corong suara menghadap ke dalam masjid. Umat Islam yang menuju masjid terdekat pun datang dengan berjalan kaki, sehingga kekusukan umat Hindu yang tengah melakukan brata penyepian saat Hari Raya Nyepi tetap terjaga. Iketut Goblek dan keluarganya ini adalah salah satu dari 4 kepala keluarga umat Hindu yang bertempat tinggal di dusun Kecicang Islam. Walau menjadi minoritas di dusun yang mayoritas umat Islam, namun Ketut Goblek sangat merasakan toleransi beragama di dusun ini. Kalau pendapat saya selama di sini di bidang toleransinya, dari masalah agamanya, ya tidak ada masalah. Masih landai-landai. Keberadaan saya di sini juga masih diterima juga. Sering juga kalau ada berita duka, ada itu ya kita ikut ngepam lah, paling tidak sampai di jalan. Kalau kawan baik, kenal bagus, itu orang yang meninggal tuh kadang-kadang sampai ke kuburan. Kalau menyambut berayanya, kalau ada kegiatan upacara begini, ya kalau umpama hari raya apa itu ya umat Islamnya itu korban itu ya, dari pihak Muslim, dari masjid tuh setiap ada kegiatan itu pasti dapat dikasih apa, ikan daging sapi, kadang-kadang kambing gitu. Tapi dari kita kalau mau ada kegiatan hari raya Galungan seperti yang baru ini, paling tidak ya kita bikin itu apa namanya itu jajan uli itu, jajan merah yang sama putihnya itu. Kalau yang tetangga-tetangga yang mau tak kasih, kalau yang tidak mau bilang ya sudah, masih ada jajan, kata dia itu sudah enggak. Hanya itu untuk kita toleransi masalah Menurut dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, toleransi erat antara umat Hindu dengan Islam di dusun Kecicang Islam tercipta karena adanya hubungan persaudaraan setelah terjadinya perkawinan silang di antara umat berbeda agama tersebut. Raja Karangasem itu cukup pintar, cerdas, sudah menguasai politik dengan baik, ya, politik demografi terutama. Jadi mereka itu ditempatkan tidak dalam satu tempat, ditempatkan menyebar di lingkungan masyarakat Bali yang Hindu yang lainnya. Sehingga setelah mereka ditempatkan di masing-masing wilayah itu, dan kita pasti akan menemukan bukti-bukti konversi agama, akulturasi agama, perkawinan silang antar mereka. Kalau sekarang diidentifikasi di Kecicang itu sebenarnya lebih banyak bahwa itu keturunan dari orang Bali asli. Ada kaitan itu Kecicang itu dengan pendeta, dengan geria-geria di Kecicang itu. Sebelahnya kan kompleks geria ya. Itu masih ada hubungan erat atau hubungan persaudaraan antara mereka. Sehingga politik demografi ini sebenarnya kan agar mereka itu berbaur satu sama lain. Antara Islam dengan Hindu, mereka saling berbaur. Terjadi paling banyak konversi agama itu kan terjadi karena perkawinan ya. Baik yang Muslim kawin dengan Hindu maupun yang Hindu kawin dengan Muslim. Jadi mereka relatif tidak ada persoalan karena mereka bersaudara. Meski umat Muslim di dusun Kecicang Islam berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, mereka justru menjadikan Kabupaten Karangasem, Bali sebagai daerah tujuan pulang kampung saat Idul Fitri. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Karangasem, Bali.